Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 421. Ya, dia. Petik 1. Di sini dia akhirnya. Petik 1. Saat ini, ketika Anda dapat melihat dengan jelas siapa sosok di arena tantangan adalah semua wajah dari tiga keluarga besar Zheng, Lu dan Chen bersemangat. Memang, sebelum Lin Ming memecahkan keluarga Qian sendirian, di depan semua orang di keluarga Qian, dan bahkan Lu Kuanyou dan Chen Changjing muncul, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Qian Shengrong meninggal di tangan Lin Ming. Segera setelah kejadian ini keluar di antara empat keluarga besar, itu sudah menimbulkan badai. Memang benar bahwa status empat keluarga aristokrat di kota Haisu transenden. Tetapi bahkan keluarga Qian, salah satu dari empat keluarga aristokrat, langsung diterobos oleh Lin Ming, dan Qian Shengrong, pemilik keluarga, juga langsung dibunuh oleh Lin Ming. Untuk pertama kalinya, beberapa orang tidak ingin melihat Lin Ming dengan mata mereka sendiri. Jadi, sekarang, Lin Ming muncul, dan saatnya melihat Zheng Guangnan sekarat di tangan Qian Feng. Untuk pertama kalinya, orang tidak bersemangat. Segera setelah itu, ada banyak diskusi di bawah arena tantangan. Wow, ternyata dia adalah Lin Ming yang membunuh pemilik keluarga Qian dalam legenda. Dia benar-benar tampan. Sangat disayangkan bahwa aku tidak punya anak perempuan. Petik 1. Pria muda ini sangat bagus. Kamu bisa melihat bahwa dia bukan fana. Petik 1. Memang benar bahwa kali ini keluarga Zheng diselamatkan. Petik 1. Untuk sesaat, hampir semua mata bersinar pada sosok di arena tantangan. Tentu saja, di kerumunan, ada beberapa pengecualian. Pertama-tama, semua anggota keluarga Qian, termasuk Qian Zitian, secara alami membenci Lin Ming, dan ada dua lainnya, Yan Mingyi dan Yan Dongsheng. Pada saat ini, mata Yan Mingyi juga jatuh di Lin Ming di arena tantangan, dan kemudian bertanya kepada Yan Dongsheng, keponakan, apakah dia Lin Ming yang hampir membunuhmu? Itu benar. Petik 1. Melihat Lin Ming Yan Dongsheng di tantangan arena, dia secara alami mengangguk ketika dia melihat Yan Mingyi bertanya. Bocah ini tidak hanya hampir membunuhku, tetapi juga merampok wanita favoritku, Tang Wenbing. Terlebih lagi, dia membuatku setengah cacing dan setengah monster manusia. Petik 1. Pada saat ini, Yan Dongsheng membuat giginya dan menempatkan semua kemalangannya di Lin Ming. Setelah itu, Yan Dongsheng juga tersenyum, dan kemudian berkata kepada Yan Mingyi, paman keempat, dan bocah ini hanya sombong. Dia tahu aku seorang murid dari keluarga pertapa, tetapi dia tidak memberi saya wajah. Dia juga mengejang keluarga Yan dan berkata, jika Anda melihat salah satu dari mereka di masa depan, Anda akan membunuh satu. Petik 1. Bajingan. Ketika Yan Dongsheng mengatakan ini, wajah Yan Mingyi tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia akan pergi ke tantangan arena. Qian Zitian, yang di sebelahnya, secara alami mendengar percakapan dengan jelas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yan Dongsheng, seorang murid keluarga hermit, berdendam melawan Lin Ming. Dengan cara ini, dia merasa bahwa bahkan jika Lin Ming memiliki sayap, dia akan mati. Memang, sejauh yang dia tahu, Yan Mingyi bukan hanya presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi, tetapi juga seorang murid keluarga pertapa. Dia juga merupakan salah satu dari 6 wakil menteri Huaan. Qian Zitian juga tahu bahwa kekuatan Yan Mingyi jauh lebih kuat daripada kondisi bawaannya. Dia memperkirakan bahwa kekuatan Yan Mingyi setidaknya 5 level di atas lingkungannya. Menurutnya, bahkan jika Lin Ming adalah yang terbaik, ia akan memiliki kekuatan bawaan yang kedua. Bahkan jika dia dan Qian Feng bergandengan tangan, mereka tidak bisa membunuh Lin Ming. Kemudian, jika Yan Mingyi mengambil tangan, Lin Ming secara alami hanya memiliki satu ujung. Ini kematian. Tentu saja, pada saat ini,
dia tidak ingin Yan Mingyi melakukannya. Dia juga ingin Yan Mingyi melihat kekuatan keluarga Qiannya, Qian Feng dan kekuatannya. Karena itu, dia masih tidak ingin ketat sampai dia harus. Ketika dia melihat Yan Mingyi pergi ke arena tantangan segera, Qian Xitian segera berkata, "Presiden Yan, jika Anda ingin berurusan dengan bocah sombong dan sombong seperti Lin Ming, mengapa Anda tidak melakukannya? Biarkan Fenger melakukannya." Fenger memiliki kekuatan bawaan untuk membunuh bocah ini secara langsung, bahkan jika Fenger bukan lawannya, ada aku untuk mengatakan yang sebenarnya. Presiden Yan berkata, "Bahkan, saya juga memiliki kekuatan bawaan." Petik 1. Oh. Mendengar Qian Zitian mengatakan ini, tiba-tiba, mata Yan Mingyi melintasi jejak warna yang tidak terduga, dan langkahnya secara alami berhenti. Kemudian dia berkata kepada Qian Zitian, "Yah, karena ada dua pakar top dalam keluarga Qian, aku akan melihat sarana dan kekuatan keluarga Qian." Petik 1. Aku tidak akan membiarkan Presiden Yan turun. Petik 1. Tampaknya dari kata-kata Yan Mingyi, Qian Zitian, dengan pandangan tidak tahu betapa bahagianya dia, kata berulang kali. Memang, dalam 10 tahun terakhir, itu karena bantuan dan perlindungan Lu Hongtao yang dikembangkan oleh keluarga Qian dengan cepat dan akhirnya menjadi salah satu dari 4 keluarga. Sekarang, jika kita melakukannya dengan baik, dan dapatkan bantuan dan perlindungan Yan Mingyi, maka pengembangan keluarga Qian tidak perlu disebutkan. Pada saat ini di arena tantangan, lihat tiba-tiba muncul Lin Ming. Saat itu, Qian Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut, tetapi kecelakaan itu hanya kecelakaan. Kemudian Qian Feng memandangi Lin Ming dengan pandangan pembunuhan di wajahnya dan berkata, "Lin Ming, aku bukan apa yang dulu. Tidak hanya Anda memiliki kekuatan lingkungan bawaan, tetapi saya, Qian Feng, bisa juga memiliki kekuatan lingkungan bawaan." Ketika dia mengatakan itu, Qian Feng tampak lebih bangga. "Saya tidak hanya memiliki kekuatan lingkungan bawaan, tetapi kekuatan kakek saya sekarang juga lingkungan bawaan. Jadi, hari ini, kakek saya dan saya di sini. Anda di sini untuk mati." Haha. Petik 1. Dengan itu, Qian Feng tertawa dan terus mengatakan kepada Lin Ming, "Lin Ming, hari ini Anda pasti akan mati. Namun, jika Anda berlutut dan kowtow kepada saya di depan umum, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati lebih bahagia." Petik 1. Ketika Qian Feng berbicara, Lin Ming memeriksa cedera Zheng Guangnan dan menemukan bahwa cedera Zheng Guangnan benar-benar serius. Saat ini, tanpa ragu-ragu, Lin Ming langsung mengeluarkan pil Bao Yuan, yang berhasil disempurnakan sebelumnya, dan membiarkan Zheng Guangnan mengambilnya. Untuk sesaat, Zheng Guangnan secara alami tidak tahu bahwa apa yang diminta Lin Ming kepadanya adalah pil Bao Yuan, tetapi dia juga tahu bahwa itu jelas merupakan pil penyembuhan, jadi dia tidak ragu untuk mengambilnya. Tapi saat dia minum pil itu, mata Zheng Guangnan tiba-tiba melebar, dan dia memandang Lin Ming penuh goncangan dan tak percaya. Lin Ming hanya berkata, "Kamu baik untuk menyembuhkan sampah seperti Qian Feng. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Petik 1. Memang, Qian Feng telah mengingini Zheng Yuting, dan Lin Ming telah memutuskan untuk memberikan hukuman mati Qian Feng. Bab 422. Ayah, apa kabar? Apakah kamu lebih baik? Melihat bahwa Zheng Guangnan telah minum pil dari Lin Ming, Zheng Yuting segera bertanya dengan ekspresi yang khawatir dan gugup di wajahnya. Zheng Guangnan tampak bersemangat. "Ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja." Petik 1. Kemudian Zheng Guangnan tidak berbicara lagi, tetapi dia masih tampak bersemangat dan mulai mencerna pil. Memang, yang sangat mengejutkannya sehingga ia dapat dengan jelas merasakan bahwa pil ini mengeluarkan napas melonjak di tubuhnya, seolah-olah dia dapat langsung memiliki kekuatan 9 sutra pada saat berikutnya. Melihat Lin Ming hanya melihat cedera Zheng Guangnan, dia tampaknya mengabaikan penampilannya sendiri. Untuk sesaat, wajah Qian Feng lebih suram.
Kemudian dia menggeram Lin Ming, aku menghapus, bastard. Aku berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Saya memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan kowtow untuk belas kasihan, saya akan membiarkan Anda mati dengan bahagia. Petik 1. Laozi. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak dapat membantu melihat Qian Feng dengan penampilan menggoda di wajahnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, Laozi, Qian Sengrong, haha, jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke neraka dan bertemu Qian Sengrong lagi. Tetapi sebelum saya membiarkan Anda pergi ke neraka dan bertemu Qian Sengrong lagi, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Petik 1. Apa? Kamu membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Haha, setelah tertegun, Qian Feng sepertinya tertawa seperti dia mendengar lelucon besar dan berkata, aku punya kekuatan lingkungan bawaan. Kakekku juga memiliki kekuatan lingkungan kongenital. Anda ingin saya hidup seperti kematian. Anda melamun, tetapi sebelum dia menyelesaikan hukumannya, Qian Feng tiba-tiba mengecewakan. Itu benar. Pada saat itu, dia melihat bahwa tubuh Lin Ming hanya berjuang sedikit, dan kemudian dia merasa seolah-olah dia telah tersentuh. Segera setelah itu, perasaan aneh yang aneh muncul. Gatal-gatal yang aneh dan perasaan tak tertahankan seperti ini tampaknya berasal dari jiwa. Setelah dia menelepon, tangannya segera pergi untuk menggaruk tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Tuyere juga mengeluarkan teriakan. Suara itu melengking dan mengerikan. Tampaknya Qian Feng menderita sesuatu yang tidak manusiawi. Pertama kali, ini biarkan semua orang bukan dari Leng, secara tidak sadar, semua benjolan angsa juga tidak bisa membantu tetapi keluar. Angin. Petik 1. Ketika dia melihat Qian Feng meraih wajahnya, beberapa noda darah muncul, dan dia hampir bisa melihat tulang. Qian Zitian merespons dan segera berteriak. Setelah itu, Qian Zitian juga seorang pria terbang. Dia segera pergi ke tantangan arena untuk melihat apa yang terjadi pada Qian Feng. Memang, pada saat itu, ia juga melihat Lin Ming bergerak, tetapi dia hanya bisa melihat Lin Ming bergerak sejenak, dan kemudian Lin Ming kembali ke posisi semula. Karena itu, ia tidak tahu apa yang dilakukan Lin Ming kepada Qian Feng. Qian Zitian segera bertanya, ada apa denganmu, Finger? Jangan gores tubuhmu lagi. Petik 1. Dengan itu, Qian Zitian juga bergerak dan menggenggam Qian Feng dengan kedua tangan. Keluarkan neraka dari sini, orang tua. Petik 1. Tetapi pada saat itu, Qian Feng berdarah di wajahnya tampaknya telah menjadi gila. Dia langsung menendang Qian Zitian di dada. Tertangkap penjaga, Qian Zitian ditendang dan jatuh langsung dari arena tantangan. Untungnya, Yan Mingi membantunya, yang tidak membuatnya jatuh ke tanah secara langsung. Setelah memegang Qian Zitian, Yan Mingi menatap Lin Ming dengan wajah pembunuh dan berkata dengan dingin, putranya Jalang, kamu berani menjadi wajahku dan menggunakan sarana tercela kepada Qian Feng. Tidak segera berhenti. Melihat pembukaan tiba-tiba Yan Mingi, mata Lin Ming menyapu di bawah arena tantangan. Pada saat itu, dia terkejut karena dia melihat Yan Dongsheng di kerumunan. Tetapi kecelakaan itu hanya kecelakaan. Kemudian, Lin Ming tidak peduli. Dia melihat Yan Mingi dan bertanya, bajingan macam apa kamu, haha. Petik 1. Lancang. Dalam keluarga Qian, ada minuman dingin. Ini Yan Mingi, Presiden Asosiasi Wushu Provinsi. Kamu berani mengatakan itu padanya. Jangan turun dengan cepat dan kau tahu baginya untuk mengakui kesalahanmu. Petik 1. Segera, anggota keluarga Qian lainnya berkata kepada Lin Ming dengan dingin. Ternyata itu Yan Mingi, Presiden Asosiasi Wushu Provinsi. Haha, kata Lin Ming. Dia memandang Yan Mingi dengan senyum dan bertanya langsung, kamu punya nama keluarga dengan Yan Dongsheng. Apakah kamu ada hubungannya dengan Yan Dongsheng? Anak jalang, sombong. Petik 1. Boy, kamu berani mengajukan pertanyaan tentang Presiden Yan.
Kamu ingin mati. Petik 1. Sebelum Yan Mingyi membuka mulutnya, kedua anggota keluarga Qian berkata kepada Lin Ming dengan sangat dingin dan suram. Lepaskan 4 lumpuhmu, dan cari kematianmu yang lumpuh. Pada saat ini, Lin Ming juga melirik kedua orang dan berkata, guru belum membuka mulutnya. Kedua anjing gila itu menggonggong. Pergi untuk mati untukku. Petik 1. Sebelum suara, bah, turun, Lin Ming sudah bergerak dan menamparkan kedua orang berturut-turut. Langkah Lin Ming terlalu mendadak dan terlalu cepat. Bahkan jika Yan Mingyi dan Qian Zitian ingin menghentikan mereka dan membiarkan mereka melarikan diri, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat itu, dua jeritan terdengar, dan kedua pria itu terbang langsung ke udara. Puff, puff. Kemudian, pada saat yang sama, seteguk darah besar juga memuntahkan dari dua orang. Darah langsung memuntahkan seperti air mancur. Juga jelas bahwa tampaknya ada organ internal di dalamnya. Bang, diikuti oleh kedua pria itu hampir jatuh ke tanah satu demi satu, dan meninggal dalam sekejap. Tepat setelah melirik kedua pria itu, semua orang mendongak dan menatap Lin Ming di arena tantangan. Untuk sementara waktu, semuanya tampak berbeda. Semua anggota dari 3 keluarga besar Zheng, Lu dan Chen, termasuk Zheng Dejiang, Lu Kuanyou dan Chen Changjing, secara alami sangat bersemangat. Memang benar bahwa meskipun saya mendengar bahwa Lin Ming masuk ke rumah Qian dan membunuh Qian Shengrong secara langsung sebelumnya, saya masih mendengar bahwa dia telah mendengarnya, jauh lebih kaget daripada apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri saat ini. Ya, kali ini, tidak ada keraguan pada hati semua orang. Lin Ming, kekuatanmu benar-benar mengerikan. Begitu dia bergerak, dia akan menembak mereka sampai mati di udara. Apakah ada kekuatan yang lebih mengerikan dari itu? Pada saat ini, di mata ketiga keluarga aristokrat, tampaknya orang-orang yang lebih mengerikan daripada kekuatan Lin Ming tidak ada lagi. Untuk pertama kalinya, semua orang memandang Lin Ming, penuh kekaguman, tetapi juga tidak sengaja mengungkapkan gelombang ibadah. Bajingan. Petik 1. Tetapi pada saat ini, Qian Zitian, dengan wajah suram dan membunuh, meraung di Lin Ming, apakah Anda tahu bahwa Presiden Yan, Wakil Menteri Huaan, atau seorang murid keluarga pertapa, berani Anda membunuh keluarga Qian saya di depan Presiden Yan? Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak nyawa yang harus Anda mati? Petik 1. Haha, dan Lin Ming hanya tampak acuh tak acuh dan tertawa. Bab 423. Kemudian mata Lin Ming melintas rasa yang kuat pembunuhan. Melihat Qian Zitian, ia berkata pelan, saya tidak perlu khawatir tentang berapa kehidupan saya akan memiliki. Adapun berapa banyak kehidupan Anda akan memiliki, saya tahu dengan sangat baik. Hanya ada satu kehidupan bagi Qian Zitian. Hari ini, Anda harus mati di tangan saya. Tidak ada yang dapat menghemat, Petik 1. Bahkan, sementara Lin Ming dan Qian Zitian berbicara, Yan Mingyi telah membuat bergerak. Dengan sekejap, ia sudah datang ke arena tantangan dan memimpin Qian Feng, yang telah menjadi seorang darah, turun arena tantangan. Melihat ini, Lin Ming tidak keberatan sama sekali. Bahkan, pada saat itu, Lin Ming juga menunjukkan Qian Feng kematian spot oleh jalan. Dengan kata lain, Qian Feng belum hidup selama 24 jam. Tentu saja, dalam ini 24 jam, Qian Feng masih menderita penyiksaan yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Meskipun pada saat itu Yan Mingyi telah membuat bergerak dan mengetuk Qian Feng sadar, dan dia juga memeriksa situasi Qian Feng, Yan Mingyi masih tidak memiliki petunjuk. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming dengan Qian Feng. Pada saat ini, ia mendengar Lin Ming mengatakan itu dengan ham dingin. Yan Mingyi tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming di arena tantangan. Pada saat itu, ia tidak bisa membantu tetapi flash cahaya dingin di matanya. Itu benar. Setelah Lin Ming memberikan ham dingin, ia melihat bahwa Lin Ming segera mengambil tembakan,
dan kemudian ia langsung mengambil tangan virtual Qian Zitian bawah arena tantangan. Bersenandung. Petik 1. Pada saat ini, Yan Mingyi juga harus mengambil tindakan. Dengan matanya, ketika Lin Ming mengambil tindakan terhadap dua orang, dia secara alami melihat kekuatan yang nyata dari Lin Ming. Ini lantai 9 lingkungan alam. Qian Zitian hanya memiliki kekuatan bawaan, sehingga ia tidak bisa lawan Lin Ming. Oleh karena itu, ia tiba-tiba diblokir wajah Qian Zitian ini, dan telapak tangannya kosong. Dia menepuk Lin Ming. Pada saat yang sama, Yan Mingyi dikatakan Lin Ming dingin. Meskipun itu mengejutkan bahwa Anda memiliki 9 tingkat kekuatan bawaan ketika Anda masih muda, tapi kekuatan Anda tidak layak disebut di depan saya. Petik 1. Memang, pada saat itu, Lin Ming terkejut melihat bahwa meskipun Yan Mingyi kosong, ia menepuk dirinya. Namun, kelapa nyata tiba-tiba terpisah dari telapak Yan Mingyi dan terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, pada saat itu, Lin Ming juga merasa bahwa tubuhnya terpesona oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Orang ini memiliki kekuatan yang sama seperti Wu Yujia, Wu Mingyu, dan Yun Fei Yang. Kekuatannya atas alam bawaan. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming secara alami memahami hal ini. Hanya ketika ia memikirkan hal ini, tinju telah memukul Lin Ming di dada. Untungnya, pada saat itu, Lin Ming telah menempatkan metode pernapasan sihir ke dalam operasi, sehingga dia tidak terbang mundur secara langsung. Namun, langkah-langkahnya juga mengayuh mundur, langsung mundur ke tepi arena tantangan, yang membuatnya hampir jatuh dari arena tantangan. Pada saat ini, kecuali Yan Mingyi, semua orang di arena tantangan terkejut. Dia tidak hanya terkejut dengan kata-kata Yan Mingyi saja sekarang, tetapi juga terkejut dengan tangan Yan Mingyi ini. Terutama Yan Dongsheng dan Qian Zitian, meskipun mereka melihat bahwa Lin Ming telah ditampar oleh Yan Mingyi, mereka masih melihat Lin Ming sok. Memang benar bahwa Yan Dongsheng menganggap itu mengerikan. Artinya, ketika ia berjuang Lin Ming lebih dari 10 hari yang lalu, apakah ia ingat benar, kekuatan Lin Ming pada waktu itu harus 3 tingkat lingkungan bawaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lebih dari 10 hari, kekuatan Lin Ming sekarang memiliki 9 tingkat lingkungan bawaan. Untuk sesaat, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya kehilangan kemampuan saya untuk berpikir. Secara alami, dibandingkan dengan Yan Dongsheng, Qian Zitian hanya terkejut saat ini. Memang, dalam pandangannya, kesuksesan Lin Ming akan menjadi kekuatan kelas 2 dari lingkungan alaminya. Jadi ketika dia dan Qian Feng memiliki kekuatan bawaan, dia juga merasa bahwa mereka bergandengan tangan dengan Qian Feng, mereka bisa membunuh Lin Ming. Tetapi begitu dia mendengar apa yang dikatakan Yan Mingyi sekarang, jika status dan kekuatan Yan Mingyi tidak jelas, dia akan benar-benar berpikir bahwa Yan Mingyi berbicara omong kosong. 9 lapisan lingkungan kongenital. Apakah ada kesalahan? Pada saat ini, matanya masih melihat Lin Ming di arena tantangan. Qian Zitian tidak dapat membantu menderu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Lin Ming dan niatnya untuk membunuhnya menjadi lebih intens. Memang, jika seseorang dengan kekuatan mengerikan seperti itu tidak segera dibunuh oleh Yan Mingyi, dia pasti akan mencabut keluarganya. Dalam pandangan Qian Zitian, Lin Ming, yang memiliki 9 tingkat kekuatan bawaan, dapat melakukan ini. Tentu saja, Qian Zitian lega melihat bahwa meskipun Lin Ming memiliki kekuatan 9 lapisan, ia masih dipukuli kembali oleh Yan Mingyi. Kemudian dia segera berkata kepada Yan Mingyi dengan tampilan ibadah dan kekaguman. Presiden Yan, kekuatanmu luar biasa. Lin Ming memiliki kekuatan lantai ke-9 dari lingkungan alaminya, dan Anda dapat mengalahkannya bolak-balik. Dengan kata-kata ini, Qian Zitian tampaknya tidak bisa berkata-kata tentang ibadah Yan Mingyi. Tetapi pada saat ini, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yan Mingyi diam-diam terkejut, tentu saja, di Lin Ming.
Memang benar bahwa dia tidak ingin melihat Lin Ming bolak-balik dengan tangannya sekarang. Dalam harapannya, tangannya akan benar-benar mengambil Lin Ming dari arena tantangan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming baru saja mundur untuk sementara waktu, yang membuatnya tidak terkejut. Pada saat yang sama, kerumunan berbicara. Aku membersihkan, Tuhanku, apakah aku mendengarnya dengan benar? Kekuatan Lin Ming adalah 9 lapisan lingkungan bawaan. Memang, sungguh menakjubkan. Lin Ming memiliki kekuatan bawaan 1 tingkat. Dia sudah menentang cuaca. Siapa yang akan berpikir bahwa itu 9 level? Ini, namun, kekuatan Presiden Yan lebih mengerikan. Petik 1. Memang benar bahwa Lin Ming memiliki kekuatan lantai 9 dari lingkungan bawaan, tetapi dia langsung dipukuli oleh Presiden Yan. Petik 1. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, dia masih bukan lawan Presiden Yan. Pada akhirnya, dia akan dibunuh langsung oleh Presiden Yan. Petik 1. Orang-orang dari 3 keluarga besar Zheng, Lu dan Chen membicarakannya. Adapun kalimat terakhir, itu secara alami dari keluarga Qian. Pada saat ini, Yan Mingyi tidak ragu lagi. Dia pergi ke arena tantangan. Lalu Yan Mingyi memandang Lin Ming dengan ekspresi membunuh di wajahnya dan berkata, "Kau hanya kekuatan ranah yang menyenangkan. Kenapa kamu bisa memblokir tanganku dari Rilem Chongealing? Oh, reservoir kondensat gas." Mendengar ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa negara di atas keadaan alami disebut negara kondensat. Melihat pertanyaan Yan Mingyi, Lin Ming memiliki senyum misterius di wajahnya dan berkata, "Karena kekuatanku, itu juga suasana kondensasi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Petik 1. Bab 424. Sehat. Mendengar Lin Ming mengatakan ini tiba-tiba, Yan Mingyi sedikit terkejut sejenak. Memang, menurut pengalamannya, seni bela diri praktisi dengan kekuatan bawaan, bahkan jika ia telah mencapai lantai 9, benar-benar mustahil untuk menolak tangan master kondensat gas. Bahkan jika itu hanya kekuatan medan kondensat. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming tidak hanya menolak, tetapi juga melihat dengan jelas saat ini. Lin Ming tampak seperti apa-apa. Melihat kata-kata Lin Ming, Yan Mingyi diam. Melihat ini, Qian Zitian khawatir pertama. Memang, jika Yan Mingyi tidak bisa membunuh Lin Ming sekarang, maka, menurutnya, tidak ada orang lain akan dapat membunuh Lin Ming. Keabadian Lin Ming adalah bencana bagi keluarganya. Pada saat ini, Qian Zitian tidak peduli tentang apapun. Setelah ia melangkah ke arena tantangan, ia berdiri di samping Yan Mingyi. Kemudian ia segera berkata, "Ketua Yan, anak ini sangat berbahaya dan licik, semuanya katanya adalah berbahaya dan menipu, mungkin ia juga menunda-nunda sekarang. Ketua Yan, kekuatan Anda lebih kuat daripada anak laki-laki ini. Siapapun bisa melihatnya. Anda tidak perlu berbicara omong kosong dengan dia. Hanya membunuhnya." Petik 1. Yah. Yan Mingyi mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata Qian Zitian ini. Pada saat ini, Yan Dongsheng juga datang ke arena tantangan dan berkata kepada Yan Mingyi, "Paman keempat, aku bertengkar dengan anak ini lebih dari 10 hari yang lalu. Saat itu, ia lahir dengan 3 tingkat kekuatan. Alasan mengapa ia sampai ke lantai 9 ranah bawaan begitu cepat harus bahwa ia menggunakan beberapa cara untuk mendorong mudah. Kekuatan bawaan dari 9 tingkat harus kosong. Selama Anda memberinya tamparan lain, Anda pasti akan membunuhnya langsung." Petik 1. Setelah mendengarkan kata-kata Qian Zitian dan Yan Dongsheng, Lin Ming juga tersenyum dan berkata, "Karena mereka begitu percaya diri dalam kekuatan Presiden Yan, itu hanya benar." Dengan itu, Lin Ming menatap Yan Mingyi dan berkata, "Saya masih katakan itu, Presiden Yan hanya memberi saya sebuah tamparan." Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tampaknya sudah menyerah resistensinya benar-benar, Qian Zitian akhirnya santai. Lalu ia berkata kepada Lin Ming, "Anak laki-laki, Anda bijaksana.
Kau tahu itu adalah suatu kesenangan untuk mati di telapak Presiden Yan. Petik 1. Sambil tersenyum, ia berpaling ke Yan Mingyi dan berkata, Presiden Yan, kita tidak bisa membiarkan dia mati begitu gembira ketika ia memperlakukan cucu saya seperti itu. Saya ingin dia menderita semua rasa sakit dan kemudian mati putus asa tak berujung. Petik 1. Haha. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, wajah Qian Zitian ini menjadi sangat suram. Melihat Lin Ming, kata dia marah, apa yang kamu tertawakan? Lin Ming cahaya mengatakan, saya tertawa Anda melamun. Petik 1. Anda. Qian Zitian tidak bisa membantu tersedak. Lalu ia mendapat sedikit cemas dan berkata kepada Yan Mingyi, Ketua Yan, Anda adalah satu-satunya yang dapat membersihkan ini arogan, sombong, buta anak. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tampak sabar dan berkata kepada Yan Mingyi, Presiden Yan, kau takut padaku, atau Anda takut padaku? Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus buru-buru. Jangan seorang wanita, seperti seorang wanita. Petik 1. Anak jalang, sombong. Petik 1. Tiba-tiba, Qian Zitian dan Yan Dongsheng bergabung di bersorak untuk Lin Ming. Untuk mati. Petik 1. Kalimat ini membuat Yan Mingyi sedikit marah segera, dan momentum meledak. Ia akan menamparkan Lin Ming. Presiden Yan, jangan impulsif. Anak ini adalah kecurangan. Petik 1. Pada saat ini, suara tampaknya masih terngiang di pintu gerbang, bayangan yang indah telah muncul di arena tantangan. Gambar yang indah ini, dengan topeng putih di wajahnya. Melihat momen pria ini, Lin Ming merasa itu tidak baik. Itu benar. Wu Mingyu, kakak perempuan Wu Yujia, adalah orang yang ingin membunuhnya dan bertukar kepalanya untuk liontin Jade Longmen dengan Qian Zitian. Kamu siapa? Lihat Wu Mingyu tampaknya muncul di arena dari udara tipis. Saat itu, mata Yan Mingyi tidak dapat membantu menunjukkan jejak kewaspadaan yang menatap Wu Mingyu. Memang, pada saat itu, dia bisa merasa bahwa kekuatan Wu Mingyu tidak cocok untuknya. Pada saat ini, Wu Mingyu berkata dengan dingin, siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Sekarang aku hanya cukup baik untuk memberitahumu bahwa bocah ini eksentrik, dan tidak umumnya eksentrik. Jika kamu benar-benar memukulnya secara langsung, Anda akan jatuh ke triknya. Petik 1. Menipu. Yan Mingyi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Wu Mingyu. Jika dia menamparkan Lin Ming, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam trik Lin Ming? Wu Mingyu juga berkata dengan dingin, untuk mengatakan yang sebenarnya, aku sudah berurusan dengannya. Pada saat itu, aku memukulnya di dada. Tetapi hal aneh terjadi. Palem saya tidak hanya mengisap, tetapi juga napas saya tersedot. Kekuatan saya sebenarnya mulai menurun. Petik 1. Dengan itu, mata Wu Mingyu masih berkedip jejak kejutan dan keraguan melihat Lin Ming. Apa? Dengan mendengar kata-kata Wu Mingyu, Yan Mingyi, Yan Dongsheng dan Qian Zitian terkejut dan bingung. Kemudian, Yan Dongsheng tampaknya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan dingin kepada Wu Mingyu, iblis percaya padamu. Saya pikir Anda dan Lin Ming bersama. Untuk menyelamatkannya, ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya kebohongan konyol. Petik 1. Setelah mendengar ini, Yan Mingyi dan Qian Zitian merasakan hal yang sama untuk sementara waktu, dan mereka tidak bisa membantu mengangguk. Wu Mingyu tidak bisa membantu mencibir, aku sudah mengatakan itu. Adalah untuk apakah kamu percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku, haha. Petik 1. Kata, Wu Mingyu juga mencibir 2 kali, dan kemudian mundur ke satu sisi, siap untuk melihat postur bermain yang baik. Pada saat ini, Qian Zitian segera berkata kepada Yan Mingyi, Presiden Yan, saya pikir Dongsheng benar. Wanita yang tiba-tiba muncul adalah licik dan memiliki topeng di wajahnya. Mungkin dia dengan Lin Ming. Petik 1. Memang, jika Yan Mingyi takut dengan kata-kata Wu Mingyu,
dia tidak akan membunuh Lin Ming dan membiarkannya pergi. Kemudian, benar-benar yakin bahwa keluarga Qian akan segera dihancurkan. Melihat Qian Zitian mengatakan hal yang sama, Yan Mingyi menatap Lin Ming dan berkata, "Bocah, aku tidak peduli jika kamu menipu, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, salah satu kecuranganmu tidak akan memiliki efek." Petik 1. Dengan ham dingin, sosok Yan Mingyi melintas. Ketika dia muncul, dia sudah mencapai Lin Ming. Setelah itu, Yan Mingyi tidak meninggalkan tangannya. Dia menamparkan Lin Ming secara langsung. Telapak tangan ini, ia juga memiliki kekuatan penuh, telah dibuat. Itu benar. Dia tidak ingin berbicara dengan Lin Ming lagi. Ia berencana untuk membunuh Lin Ming langsung. Dia percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Namun, ketika ia menamparkan Lin Ming di dada, ia merasakan gedebuk di dalam hatinya. Ya, pada saat itu, ia bahkan melihat senyum di wajah Lin Ming. Ini, untuk sesaat, Yan Mingyi tidak bisa tidak heran jika ia memiliki khayalan. Bab 425. Pada saat ini, ketika Yan Mingyi menghantam Lin Ming di dada, ada jejak takjub di wajahnya. Wu Mingyu tidak bisa membantu mencibir 2 kali, tetapi untuk sesaat, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masih memiliki ekspresi teater yang sepenuhnya. Presiden Yan, paman keempat. Pada saat ini, Qian Zitian dan Yan Dongsheng terkejut melihat bahwa Yan Mingyi tidak mengalahkan Lin Ming keluar secara langsung. Kemudian mereka sedikit cemas dan berseru. Memang, di mata mereka, itu terlalu aneh. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Yan Mingyi lebih kuat daripada Lin Ming. Secara alami, dengan celah di antara mereka, Yan Mingyi harus bertarung dengan semua kekuatannya. Secara alami, Lin Ming harus dibunuh secara langsung. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tubuh Lin Ming bahkan tidak bergerak ketika dia memukulnya di dada. Apa yang membuat Qian Zitian dan Yan Dongsheng merasa lebih buruk adalah bahwa mereka bahkan melihat senyum di wajah Lin Ming. Pada saat yang sama, itu juga membuat kedua orang ragu apakah mereka memiliki khayalan. Pada saat ini, Yan Mingyi tiba-tiba datang. Dia tidak memiliki ilusi. Memang, ada senyum di wajah Lin Ming, yang tampak ironis dan mengejek. Apalagi dia sepertinya mengerti mengapa Lin Ming seperti ini. Karena itu benar. Ketika Wu Mingyu berkata sekarang, ketika dia menabrak Lin Ming di dada, dia tertarik dengan entah kenapa, dan kemudian napas di tubuhnya juga tersedot. Apa yang juga mengubah wajahnya adalah dia jelas bisa merasa bahwa kekuatannya menurun. Pada saat ini, dia tidak bisa menatap Lin Ming, menatapnya dengan takjub, dan melonjak, "Mengapa ini begitu? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu bisa memegang tanganku? Terlebih lagi, mengapa Anda bahkan bisa menghisap napas dari tubuh saya?" Petik 1. Pada saat ini, bukan karena Lin Ming tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah gembira dan tidak ingin mengatakan apa-apa. Memang benar bahwa ketika dia bekerja dengan Zheng Yuting tadi malam, Lin Ming sudah merasa bahwa dia bisa menerobos kondensat gas, tetapi dia tidak bisa menerobos. Jadi dia hanya punya ide, mencoba membiarkan Yan Mingyi menyerahkan diri untuk melihat apakah dia bisa menerobos ke kondensat. Karena sangat penting baginya untuk menembus kondensat gas. Pertama-tama, Wu Mingyu, yang jelas merupakan kekuatan dari ranah gas kondensat, telah muncul. Dia mengawasinya. Mungkin dia akan menyerangnya dan membunuhnya. Bawalah kepalanya dan bertukar dengan Qian Zitian untuk gerbang Dragon Jade Pendant. Yun Fei yang juga memiliki kekuatan lingkungan kondensat gas sebelumnya, pasti akan datang kepadanya untuk masalah setelah bereaksi. Tak perlu dikatakan, ada Wu Yujia lain yang juga Covetus. Jadi, Lin Ming merasa harus mengambil risiko. Oleh karena itu, Lin Ming telah membuat persiapan psikologis yang cukup. Ketika dia berbicara dengan Yan Mingyi sekarang, dia sudah memasukkan metode pernapasan ke dalam operasi penuh. Tidak pernah ada saat ketika dia bekerja sangat keras dengan metode pernapasan ini.
Tentu saja efeknya sepertinya ada di sana. Ketika telapak tangan Yan Mingyi menyentuh dadanya, dia segera diserap. Selain itu, Lin Ming juga merasa bahwa kali ini sangat berbeda dari waktu sebelumnya. Pertama-tama, Lin Ming dapat merasakan bahwa kecepatan metode pernapasan saat ini telah sangat ditingkatkan, tidak pernah lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, kekuatan besar dari telapak tangan Yan Mingyi ke dalam tubuhnya langsung diselesaikan. Karena itu, tubuhnya bahkan tidak bergerak. Kalau tidak, dengan usaha habis-habisan Yan Mingyi, tidak peduli apa, Lin Ming akan mundur beberapa kali. Terlebih lagi, setelah menyerap telapak tangan Yan Mingyi sejenak, hisap itu tiba-tiba menjadi lebih besar. Tampaknya ada suara keras. Napas tubuh Yan Ming sama seperti banjir melanggar tanggul, bergegas ke tubuh Lin Ming. Napas ini sangat kuat sehingga langsung menyebarkan 9 sutra bawaan ki asli di tubuhnya. Tiba-tiba, 9 sutra bawaan ki di tubuhnya menghilang. Bahkan, agar lebih akurat, 9 silek inate ki bergegas bersama, yaitu dikondensasi menjadi jejak. Dan napas yang diserap dari tubuh Yan Ming terus-menerus diintegrasikan ke dalam jejak bawaan ki ini. Hanya beberapa detik kemudian, Lin Ming jelas melihat bahwa jejak kepolosan ini telah tumbuh dewasa. Dalam perasaan itu, jejak bawaan ki ini jelas telah menjadi titik cahaya kecil, yang tampaknya memiliki ukuran wijen. Apakah ini bidang kondensat? Pada saat itu, Lin Ming secara alami merasa gembira. Pada saat ini, Lin Ming juga merasakan kekuatan tubuhnya, yang meningkat dalam kelipatan geometris. Tubuhnya juga memiliki perasaan keanggunan dan cahaya yang tak tertandingi. Segera setelah perasaan ini keluar, Lin Ming secara alami mengerti mengapa Wu Mingyu, Wu Yujia, Yun Feiyang dan Yan Mingyi memiliki kecepatan seperti itu sehingga mereka tampak keluar dari udara tipis. Tuhan, pada saat ini, dengan kekuatan Lin Ming tiba-tiba dipromosikan ke lingkungan gas kondensat, tiba-tiba, wajah Yan Ming menjadi pucat. Ya, itu bukan perasaan bahwa kekuatannya menurun. Ini kekuatannya, itu benar-benar turun. Sebenarnya, kekuatan lapisan kedua bidang gas kondensat telah turun langsung ke lapisan ke-9 dari bidang gas yang menyenangkan. Hal semacam ini, sangat luar biasa, untuk sementara waktu, biarkan Yan Mingyi seluruh orang tertegun, otak juga benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tiba-tiba, dia tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, yang paling penting yang harus dilakukan adalah mengambil kembali telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Ming mundur dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan palem Yan Mingyi. Memang, ketika kekuatannya tiba-tiba menembus kondensat, meskipun metode pernapasan tidak berhenti, itu tidak lagi menghisap napas dari tubuh Yan Mingyi. Dalam hal ini, Lin Ming sedikit terkejut bahwa ranahnya saat ini sudah merupakan tingkat pertama dari ranah kondensat, yang lebih tinggi dari 9 tingkat ranah bawaan. Secara alami, napas di tubuh Yan Ming saat ini tidak lagi diperlukan. Presiden Yan, Paman keempat, melihat Yan Mingyi masih dalam linglung, Qian Zitian dan Yan Dongsheng tidak bisa tidak merasa sedikit gugup dan berteriak lagi. Kemudian, Qian Zitian sangat cemas dan berkata kepada Yan Mingyi, "Presiden Yan, tidak, bocah ini akan melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri." Petik 1. Memang, dalam pandangan Qian Zitian, Lin Ming tiba-tiba mundur dan secara alami ingin melarikan diri. Tetapi begitu kalimat ini keluar, dia tidak bisa menahan menggigil, dan kemudian dia melihatnya secara tidak sadar. Melihat momen terakhir, Qian Zitian tidak bisa membantu tetapi berteriak. Bab 426. Ya, alasan mengapa ia tiba-tiba menggigil adalah bahwa ia merasa pembunuhan tampilan. Ketika ia datang ke dalam kontak dengan masa lalu, secara alami, Lin Ming menatapnya. Pada saat itu, mata Lin Ming membuatnya mundur. Pada saat ini, Qian Zitian merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun.
Dia segera bersembunyi di balik Yan Mingyi. Setelah menenangkan diri, ia berteriak pada Lin Ming. Lin Ming, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membunuh saya? Presiden Yan sini. Jika Anda berani membunuhku, Anda adalah musuh dari Huan dan keluarga disembunyikan. Pada saat itu, bahkan jika Anda memiliki 900 jiwa, Anda tidak cukup mati. Namun, ketika ia mengatakan bahwa, ia tiba-tiba berteriak di mulutnya, dan dalam sekejap, langkah-langkahnya juga mundur terus-menerus. Tiba-tiba, ia jatuh langsung dari arena tantangan. Itu benar. Pada saat itu, di mata Qian Zitian ini, Lin Ming muncul di hadapannya seperti hantu dan memberinya senyuman. Pada pertama kalinya, bagaimana bisa dia tidak takut mati? Melihat bahwa Qian Zitian tampaknya sangat takut dan jatuh dari arena tantangan, anggota keluarga banyak Qian segera pergi ke bantuan Qian Zitian Up. Mereka semua bertanya gugup dan khawatir. Guru, kau oke? Guru, apakah Anda terluka? Mengapa kau tiba-tiba jatuh dari arena tantangan? Memang, pada saat itu, kecepatan Lin Ming sangat cepat sehingga tak seorang pun di arena bisa melihat bahwa Lin Ming telah muncul sekali di bawah mata Qian Zitian ini. Pada saat ini, Qian Zitian hanya berdiri diam, terlihat sampai di arena tantangan. Benar saja, ia juga melihat Lin Ming menatapnya. Tiba-tiba, ia menunjuk ke Lin Ming dan meraung, menghentikan anak ini, dia ingin membunuh saya. Sebelum kata-kata itu terdengar, Qian Zitian sudah mulai berlari ke arah pintu gerbang. Pada saat yang sama, mendengar gemuruh Qian Zitian ini, keluarga semua Qian secara alami melihat Lin Ming di arena tantangan untuk pertama kalinya, dan kemudian mereka akan pergi ke arena tantangan. Tapi saat berikutnya, mereka tercengang. Ya, mereka tiba-tiba kehilangan sosok Lin Ming terlihat mereka, seakan Lin Ming telah menghilang dari udara tipis. Jika ada begitu banyak orang di sini, yang dapat melihat tindakan Lin Ming jelas, tidak akan ada seorang pun kecuali Wu Mingyu. Memang, saat ini, wajah Wu Mingyu ini sudah mengungkapkan warna takjub. Memang, semakin ia berpikir tentang hal itu setelah ia kembali kemarin, ia lebih aneh merasa tentang hal itu. Mengapa ketika ia hits Lin Ming di dada, telapak tangannya akan tersedot dan napasnya akan tersedot pergi? Sangat bingung, dia juga menelepon ke rumah dan meminta para tetua, tapi mengejutkan dia, semua tetua dalam keluarga juga tidak memiliki pengetahuan tentang situasi ini. Kemudian, para tetua dari keluarga memintanya untuk mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ketika ia muncul hanya sekarang, dia tidak membunuh Lin Ming untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, ia menjelaskan hal yang aneh ini untuk Yan Mingyi. Dan dengan dia memahami dari Yan Mingyi tidak akan percaya hal yang aneh ini, dan tidak akan pernah meninggalkan Lin Ming sendiri. Dan itu semua terjadi di harapannya. Ketika ia merasa bahwa kekuatan Lin Ming tiba-tiba menerobos, Wu Mingyu terkejut dan tampaknya memiliki samar-samar memahami sesuatu. Itu benar. Lin Ming harus berlatih beberapa keterampilan yang aneh, yang akan menyerap nafas praktisi seni bela diri lainnya. Tapi pada saat yang sama, Wu Mingyu lebih sulit untuk memahami. Sebagai seorang murid dari keluarga pertapa, dia memiliki visi besar, tapi dia tidak pernah mendengar tentang keterampilan aneh tersebut. Berpikir ini, Wu Mingyu tidak bisa tidak ingin tahu tentang Lin Ming. Tampaknya ada banyak rahasia tersembunyi di Lin Ming. Pada saat ini, ketika Lin Ming tiba-tiba menghilang di arena, dan kemudian muncul lagi, dia sudah muncul di depan Qian Zitian. Kemudian Lin Ming berkata dengan dingin kepada Qian Zitian, "Qian Zitian, saya mengatakan bahwa hari ini Anda akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Setelah jeda, mata Lin Ming melintas, "Jadi, Anda bisa mati untukku sekarang." Haha. Petik 1. Dengan kener, sosok Lin Ming melintas lagi dan berada di bawah mata Qian Zitian. Kemudian dia merentangkan tangannya dan meraih leher Qian Zitian. "Anak jalang, apa yang akan kamu lakukan?" Anak jalang,
lepaskan uang guru. Petik 1. Melihat aksi Lin Ming, semua anggota keluarga Qian terkejut. Memang benar bahwa Qian Sengrong, yang dulunya adalah kepala keluarga, dicekik oleh Lin Ming. Sekarang giliran Qian Zitian untuk menjadi kepala keluarga, tetapi dia masih mati di tangan Lin Ming. Kemudian, martabat seluruh keluarga Qian benar-benar hilang. Bahkan dapat dikatakan bahwa begitu Qian Zitian meninggal di tangan Lin Ming, maka keluarga Qian, itu juga bisa dikatakan, tidak ada. Banyak anggota keluarga Qian meraung di Lin Ming dengan ekspresi pembunuhan di wajah mereka. Tapi Lin Ming tidak mendengarnya sama sekali. Dia menaruh kekuatan kecil di tangannya. Saat berikutnya, saya mendengar klik. Meskipun suaranya tidak keras, jatuh ke telinga semua keluarga Uang, yang seperti guntur. Ya, Qian Zitian sudah mati juga. Qian Zitian, seperti Qian Sengrong, dicekik oleh Lin Ming dan terbunuh. Benar saja, saat berikutnya adalah melihat wajah tanpa ekspresi Lin Ming, seolah melempar sampah, melempar Qian Zitian di tanah. Pemilik rumah. Petik 1. Semua anggota keluarga Qian tertegun untuk waktu yang lama sebelum bereaksi dan meraung dengan kemarahan yang besar. Lin Ming, kami berkelahi denganmu. Petik 1. Anak jalang, pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, banyak anggota keluarga Qian yang kehilangan pikiran mereka bergegas ke Lin Ming. Ini adalah orang biasa yang mempraktikkan seni bela diri. Mereka bahkan tidak memiliki napas energi di tubuh mereka. Secara alami, mereka tidak akan lawan Lin Ming. Bahkan ketika mereka baru saja mulai, mereka berteriak dan jatuh ke tanah lagi. Kemudian Lin Ming melirik orang-orang ini dan berkata perlahan, di mataku, kalian semua lebih baik daripada sampah. Tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam pada saya selalu bersamamu. Tapi pada waktu itu, bahkan jika Anda adalah sampah, saya tidak keberatan mencekik Anda secara langsung. Petik 1. Anda. Ketika saya bersentuhan dengan mata Lin Ming, saya juga merasakan momentum mengerikan dari tubuh Lin Ming. Untuk sesaat, semua orang hanya ketakutan dan tidak bisa mengatakan kata lengkap. Lin Ming, jangan terlalu sombong. Petik 1. Pada saat ini, Yan Mingyi, yang akhirnya pulih, melihat Lin Ming dengan wajah yang sangat suram dan mengatakan kata demi kata. Memang, kebenciannya dari Lin Ming saat ini adalah mengerikan. Dalam keluarga pertapa, ia tidak tahu berapa banyak kesulitan dan kekuatan dia alami sebelum ia akhirnya berhasil menembus ke lapangan gas kondensat. Tapi sekarang, ia dipukuli kembali oleh Lin Ming. Dia tidak tahu apakah dia bisa menerobos kondensat gas lagi. Untuk sesaat, ia menggertakkan giginya dalam menghadapi Lin Ming. Bab 427. Tapi di hatiku, meskipun aku sangat membenci Lin Ming, Yan Mingyi, seperti semua keluarga Qian, sangat tak berdaya. Pertama-tama, menurutnya, situasi Lin Ming terlalu aneh. Secara alami, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebelumnya, kekuatan Lin Ming jelas bawaan, tetapi setelah menyerap napas di tubuhnya, kekuatannya tiba-tiba pecah dari bawaan ke kondensat. Yan Mingyi cukup yakin bahwa ini adalah hal yang paling eksentrik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Insiden ini juga membuatnya panik di Lin Ming. Memang benar jika Lin Ming mengambil napas dari tubuhnya lagi, dia tidak tahu apakah dia akan langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya dan menjadi praktisi seni bela diri yang hanya memiliki kekuatan Qi, atau bahkan tidak memiliki kekuatan Qi. Jika demikian, Yan Mingyi berpikir dia mungkin juga mati. Tapi sekali lagi, meskipun situasi Lin Ming yang sangat aneh membuat Yan Mingyi merasa sedikit ketakutan dan tak berdaya. Tetapi pada saat yang sama, karena situasi ini, kebencian terhadap Lin Ming hanya meningkat. Namun, hanya karena dia tidak impulsif dan ruam, dia dengan cepat menekan kebenciannya pada Lin Ming. Setelah sedikit berpikir, dia juga tahu dengan jelas bahwa jika dia bersikeras berjuang melawan Lin Ming, hanya akan ada satu ujungnya. Seperti Qian Zitian, dia akan dicekik oleh Lin Ming. Menurutnya,
jika dia tidak berperang melawan Lin Ming, mungkin Lin Ming akan mempertimbangkan identitasnya daripada membunuhnya. Apalagi, selama hari ini sudah berakhir, mudah baginya untuk membalas kematian Lin Ming sebagai wakil menteri Huan dan seorang murid keluarga pertapa. Pikirkan semacam ini, warna suram di wajah Yan Mingyi, secara alami juga dengan cepat tersebar, penampilan itu juga segera turun. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Presiden Yan, kau benar. Aku benar-benar sombong, dan aku tidak begitu sombong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja." Haha. Petik 1. Dengan itu, mata Lin Ming juga penuh dengan penghinaan, tampak dingin di Yan Mingyi. "Kamu," kata-kata ini lagi Yan Mingyi berkata di mata tidak bisa membantu tetapi melewati jejak suram. Memang benar dia tidak pernah menderita dengan cara apapun. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia jatuh ke tangan seorang bocah lelaki hari ini. Melihat penghinaan di mata Lin Ming, jika dia benar-benar memiliki lebih banyak kekuatan daripada Lin Ming, dia akan menembaknya secara langsung. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu, dan dia juga tidak bisa. Jadi, setelah menatap Lin Ming, Yan Mingyi menelan napas jahat untuk sementara waktu. Namun, dia baru saja berbalik dan berencana untuk pergi setelah bersenandung. Ini konyol untuk melihat bahwa Yan Mingyi tidak berencana untuk melawan Lin Ming. Semua keluarga kian konyol. Tiba-tiba, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda tahu, Qian Zitian meninggal dan dicekik oleh Lin Ming. Saat Yan Mingyi, dia harus segera berurusan dengan Lin Mingyi. Melihat bahwa Yan Mingyi akan pergi, semua anggota keluarga Qian tertegun dan segera berhenti di depan Yan Mingyi satu persatu. "Presiden Yan, Lin Ming membunuh pemilik keluarga Qian dengan kejam. Anda harus mendapatkan keadilan bagi keluarga Qian." Petik 1. "Ya, Presiden Yan, Lin Ming adalah pria ganas. Jika kamu pergi seperti ini, dia pasti akan membunuh kita semua. Ketua Yan, aku mohon, silakan membuat keputusan untuk keluarga Qian." Petik 1. Said, yang berikutnya tiba-tiba kembung menuju Yan Mingyi berlutut, diikuti, juga sangat bersujud up. Putong, putong. Kemudian, yang lain berlutut satu persatu di depan Yan Mingyi, melihat Yan Mingyi dengan cara memohon. Ini, menyapu mata untuk berlutut tanah dari anggota keluarga Uang, Yan Mingyi menunjukkan tiada taraf wajah malu tampilan. Memang, menurut kebenaran, Qian Zitian tewas ketika ia bersaing untuk presiden asosiasi. Dia harus memiliki keluar, tapi berpikir tentang ini, ia diam-diam melirik Lin Ming. Pada saat itu, ia melihat bahwa Lin Ming menatapnya dengan senyum tapi tidak tersenyum, yang membuat dentuman hatinya. Memang, pada saat itu, ia memiliki perasaan bahwa jika ia benar-benar menyerang Lin Ming tidak akan peduli tentang statusnya sebagai wakil menteri Huan dan murid dari keluarga pertapa, tetapi akan membunuhnya langsung. Yan Mingyi, yang dalam kesulitan besar, adalah dalam keadaan pikiran. Tiba-tiba, kilatan cahaya berkelebat dalam pikirannya dan segera berkata kepada Lin Ming. "Lin Ming, hari ini adalah hari untuk kota Haizu untuk bersaing untuk Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Karena Anda telah dikalahkan dan dibunuh Qian Zitian, dari sekarang, Anda akan menjadi Presiden Haizu Martial Arts Association." Petik 1. Apa? Suara kata-kata ini membuat tidak hanya Qian keluarga terlihat konyol, tetapi juga tiga keluarga besar, termasuk Lu Kuanyou, Chen Changjing dan Zheng Dejiang, lihat Yan Mingyi dengan tampilan kejutan besar. Adapun Lin Ming, ada kecelakaan di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Namun, ia memiliki pikiran yang menyeluruh, jadi tentu ia tidak akan berpikir itu adalah hal yang baik. Ini harus air yang buruk yang tersembunyi di dalam hati Yan Mingyi ini. Namun, Lin Ming tidak akan bahkan takut jika ada konspirasi dalam hati Yan Mingyi ini. Selain itu, posisi presiden tidak apa yang dia inginkan, dan orang lain membutuhkan lebih. Tentu, orang ini adalah Zheng Guangnan. Saat ini,
Lin Ming mengatakan langsung, posisi presiden, biarkan Zheng Guangnan untuk duduk, adalah yang paling sesuai. Petik 1. Yan Mingyi sedikit dianggap, atau mengatakan, meskipun Zheng Guangnan juga cocok, tapi dari sudut kekuatan pandang, Zheng Guangnan hanya kekuatan Qijin, yang jauh dari Anda. Pada saat ini, Zheng Guangnan telah dicerna kekuatan Pil Baoyuan dan berdiri. Ketika ia mendengar Yan Mingyi mengatakan bahwa ia ingin Lin Ming menjadi presiden, ia hanya tertegun. Dia juga merasa bahwa Lin Ming benar-benar cocok untuk posisi ini. Tidak peduli dalam hal keterampilan medis atau kungfu, ia memiliki kekaguman besar untuk Lin Ming, bahkan sampai ke titik ibadah. Pada saat ini, setelah melihat Zheng Guangnan, Lin Ming terlihat sedikit puas. Lalu ia tersenyum Yan Mingyi dan mengatakan, Presiden Yan, jika Anda melihat lebih dekat pada kekuatan Zheng Guangnan saat ini, itu benar-benar Qijin. Sehat. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba berkata ini, Yan Mingyi terkejut. Lalu ia melihatnya. Pada saat itu, ia tidak bisa membantu berseru, bagaimana ini bisa terjadi. Memang, kekuatan Zheng Guangnan sebelumnya, ia melihat dengan sangat jelas. Tidak hanya ia melihat dengan jelas, orang lain juga melihat dengan sangat jelas, itu kekuatan Wuxi Qijin. Tapi sekarang sekilas ini, ia juga jelas melihat bahwa kekuatan Zheng Guangnan telah mencapai tingkat bawaan. Untuk sesaat, wajah Yan Mingyi adalah penuh kaget dan tidak percaya, dan ia bergumam, bagaimana bisa tidak, bagaimana bisa Zheng Guangnan tiba-tiba memiliki kekuatan negara bawaannya. Gumaman, Yan Mingyi tiba-tiba memikirkan sesuatu, warna shock di wajahnya adalah lebih intens, melihat Lin Ming. Bab 428. Ya, ketika Zheng Guangnan terluka dan jatuh ke tanah, dia tampaknya melihat bahwa Lin Ming telah memberi Zheng Guangnan beberapa pil. Menurut pengetahuan Yan Mingyi, ada semacam eliksir yang dapat membuat praktisi seni bela diri biasa secara langsung memiliki kekuatan bawaan. Tetapi hanya karena ini, dia tahu bahwa pil semacam ini sangat berharga, dan ada beberapa pil di keluarga Yan. Apakah Lin Minggang hanya memberi Zheng Guangnan pil Baoyuan? Secara alami, dia tidak bisa menahan menebak seperti ini. Lalu dia bertanya pada Lin Ming, apa yang Anda berikan kepada Zheng Guangnan adalah Baoyuan dan... Lin Ming hanya mengangguk. Apa? Benar-benar Baoyuan dan tiba-tiba, mata Yan Ming menatap Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming berkata langsung, sekarang, Zheng Guangnan memiliki kekuatan lingkungan bawaan, dan Qian Zitian sudah mati, seperti untuk Qian Feng. Kemudian Lin Ming memandang Qian Feng, yang sudah pingsan di tanah, dan berkata, adapun Qian Feng, dia tidak bisa hidup lama. Petik 1. Pada saat ini, Yan Mingyi tampaknya tidak memperhatikan kehidupan Qian Feng. Dia hanya melihat Lin Ming dan bertanya, siapa yang memberimu Yuan dan siapa yang memberikannya padaku? Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, pil Baoyuan hanyalah sejenis pil umum. Saya dapat memperbaiki dengan mudah. Petik 1. Yan Mingyi terdiam. Dan Wu Mingyu juga penampilan wajah yang terdiam, tetapi hatinya diam-diam berpikir. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa Zheng Guangnan memiliki kekuatan bawaan, orang-orang dari 4 keluarga di sekelilingnya hampir bersemangat dan membicarakannya satu demi satu. Aku akan menghapusnya. Bukankah benar bahwa pemimpin keluarga Zheng sangat memberontak? Apakah itu benar-benar memiliki kekuatan negara kongenital legendaris? Yah, Presiden Yan mengatakan itu. Itu seharusnya tidak salah. Petik 1. Itu benar-benar melintasi langit. Aku takut seluruh kota Haizu akan menjadi milik keluarga Zheng di masa depan. Petik 1. Semua orang di keluarga Zheng sangat bahagia ketika mereka mengatakan ini, tetapi untuk sesaat, Lu Kuanyou dan Chen Changjing sedang dalam mood campuran. Akhirnya, Lu Kuanyou dan Chen Changjing sedang melihat Lin Ming pada saat yang sama, seolah-olah mereka diam-diam membuat beberapa rencana. Leng setelah berikutnya, Yan Mingyi melihat mata di sebelah Wu Mingyu, juga tampaknya tiba-tiba datang.
Memang, dia secara alami tidak akan percaya kata-kata Lin Ming. Dia mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki semacam eliksir sesuka hati. Lebih baik menipu hantu. Dia secara alami berpikir bahwa itu Wu Mingyu yang memberi pil Baoyuan ke Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum sedikit dan berkata kepada Yan Mingyi, "Bagaimana dengan Presiden Yan? Sekarang Zheng Guangnan memiliki kekuatan bawaan. Apakah Anda masih berpikir dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi presiden?" Ini terhadap Yan Mingyi bertanya. Untuk sementara waktu, Zheng Guangnan tidak bisa membantu tetapi gugup dan menantikan Yan Mingyi. Meskipun kekuatannya ada di satu sisi, tetapi pada kenyataannya, siapa Presiden Asosiasi Haizu untuk Seni Bela Diri, pada kenyataannya, itu adalah makna ketat dari Presiden Asosiasi Provinsi untuk urusan militer memiliki kata final. Melihat mata Lin Ming, dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, Yan Mingyi merasa bingung. Lalu dia tidak berani melihat langsung ke Lin Ming. Yan Mingyi mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja, pemimpin keluarga Zheng memiliki kualifikasi ini. Dibandingkan dengan guntur sebelumnya, pemimpin keluarga Zheng sekarang memiliki kekuatan bawaan. Kualifikasi sudah cukup. Tapi apa?" Mendengar kata-kata Yan Mingyi, Zheng Guangnan segera bertanya. "Tapi sebulan kemudian, akan ada pertemuan pertukaran wushu nasional," kata Yan Ming dengan kerutan. "Guru keluarga Zheng memiliki kekuatan bawaan yang kuat, tetapi dia bukan puncak di antara praktisi wushu nasional." Setelah jeda dan melihat Lin Ming, Yan Mingyi melanjutkan, "Jika Lin Ming adalah presiden, ia pasti akan mampu bersinar di pertemuan pertukaran nasional wushu." Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Tentu, dia tidak akan percaya kebaikan Yan Mingyi ini. Meskipun Yan Mingyi menyembunyikan dengan baik, ia tidak dapat melihat kebencian yang kuat di matanya. Jika bukan karena kekuatan Yan Mingyi untuk turun ke negara bawaan dan kekuatannya untuk menerobos ke negara kondensat, aku takut Yan Mingyi akan membunuhnya lama. Pertemuan pertukaran nasional wushu. Tiba-tiba mendengar Yan Mingyi berkata begitu, untuk sementara waktu, Zheng Guangnan juga tidak bisa membantu tetapi cemberut. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Tentu, dia tidak asing dengan pertemuan pertukaran seni bela diri nasional, yang diadakan hanya sekali setiap 4 tahun selama seminggu. Pada saat itu, orang-orang yang berlatih seni bela diri dari seluruh negara dan presiden dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi dan Kota akan berkumpul di kota Yanjing untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran seni bela diri. Selain itu, beberapa ahli asing juga akan muncul. Bahkan, Zheng Guangnan ingin menjadi presiden kota Shanghai. Asosiasi Wushu begitu mendesak, yang merupakan bagian dari alasan. Melihat bahwa Zheng Guangnan tidak berbicara, Lin Ming hanya berkata, "Posisi ketua asosiasi seni bela diri tidak cocok untuk saya, dan saya tidak tertarik, sehingga Anda tidak harus menyebutkan ketua Yan lagi." Petik 1. Melihat penampilan sangat bertekad Lin Ming, Yan Mingyi tertegun lama sebelum mengangguk, "Itu oke." Petik 1. Pada saat ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Ketua asosiasi adalah Zheng Guangnan ini menetap lalu, apa yang akan Anda lakukan tentang keluarga Qian, Ketua Yan?" Tanda tanya petik 1. Melihat bahwa mata Lin Ming berkedip-kedip dengan warna dijelaskan, Yan Mingyi merasa jeda lagi. Setelah sedikit pemikiran, ia segera berkata, "Keluarga Qian juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar karena ia adalah anggota dari 4 keluarga besar. Secara alami harus ditangani oleh 4 keluarga besar." Petik 1. Presiden Yan. Mendengar Yan Mingyi mengatakan ini, semua keluarga uang yang bingung dan cemas. Kata Yan Mingyi ini adalah sama saja dengan langsung mengirim keluarga Qian ke 3 keluarga lainnya. Dengan cara ini, aku takut bahwa dalam Haizu, keluarga Qian tidak lagi akan ada dan menghilang. Kekuatan tidak sebagus orang. Tidak ada yang lain untuk mengatakan. Petik 1.
Melihat bahwa anggota keluarga semua kian sedang melihat diri mereka sendiri, wajah Yan Mingyi tenggelam dan menangis. Tiba-tiba, semua keluarga Uang putus asa, benar-benar putus asa. Semua orang tahu bahwa dengan kematian Qian Shengrong dan Qian Zitian di tangan Lin Ming, keluarga Qian benar-benar hancur. Saat ini, semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan meninggalkan dengan tampilan kerugian. Tentu saja, Qian Feng juga dibawa pergi. Adapun konsekuensi dari Qian Feng, juga dibayangkan bahwa ia telah dibunuh oleh Lin Ming, dan hanya ada satu akhir, kematian. Zeng, selamat. Selamat atas akhirnya menjadi presiden. Petik 1. Selamat, Zeng. Petik 1. Pada saat ini, semua orang datang ke depan untuk mengucapkan selamat kepada Zeng Guangnan. Pada saat ini, Zeng Guangnan tiba-tiba berkata dengan keras, meskipun keluarga Qian telah runtuh, masih ada 4 keluarga di kota Haizu. Petik 1. Bab 429. Apakah Qian keluarga bawah, atau ada masih 4 keluarga? Pertama kali saya mendengar ini, semua orang memandang Zeng Guangnan dengan bingung mata. Jelas, semua orang tidak mengerti arti dari kata-katanya. Pada saat ini, wajah Lin Ming adalah sedikit warna tiba-tiba, dan ia menduga sesuatu di dalam hatinya. Benar saja, saat berikutnya ia mendengar Zeng Guangnan melihat dia, dan kemudian dia terus mengatakan kepada semua orang. Keluarga Qian memiliki industri besar di Haizu kota, serta banyak industri di provinsi dan kota-kota lain. Tentu saja, ini adalah sesuatu dari masa lalu. Mulai sekarang, semua industri Qian ini telah milik perusahaan grup Pengyu. Petik 1. Pada titik ini, Zeng Guangnan melihat semua wajah kurang lebih menunjukkan tampilan ketakutan. Ia berhenti, dan kemudian bertanya dengan suara keras. Apakah Anda memiliki komentar? Sejenak, tidak ada yang berbicara. Melihat ini, Zeng Guangnan meminta Lu Kuanyou, Guru Lu, apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Jika ada, tidak ada salahnya untuk mengatakan begitu. Petik 1. Tidak, saya tidak memiliki pendapat apapun. Melihat bahwa Zeng Guangnan tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan, Lu Kuanyou kembali dan berkata cepat. Bahkan, bukan untuk menyebutkan bahwa Lin Ming masih di lapangan, bahkan jika Lin Ming tidak ada di sini sekarang, dalam menghadapi pertanyaan Zeng Guangnan, ia belum berani memiliki pendapat apapun. Karena Zeng Guangnan sekarang memiliki kekuatan lingkungan bawaan. Ini adalah sesuatu yang ia tidak pernah bermimpi. Aku takut Zeng Guangnan sekarang mengatakan bahwa ia ingin semua milik keluarga Lu, dan ia tidak berani memiliki pendapat apapun. Melihat Lu Kuanyou berbicara tanpa berpikir, Zeng Guangnan mengangguk dengan jejak kepuasan di wajahnya dan kemudian meminta Chen Changjing sampingnya. Guru Chen, apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Oh, tiba-tiba merasa mata yang tajam Zeng Guangnan terhadap dirinya, seolah berpikir tentang apa yang Chen Changjing, ini juga kembali kepada Allah. Lalu ia berkata buru-buru, saya tidak akan memiliki pendapat lain. Properti yang dimiliki oleh keluarga Qian alami milik Pengyu Group perusahaan sekarang, yang masuk akal dan hukum. Petik 1. Sejak Chen Changjing, seperti Lu Kuanyou, mengatakan hal yang sama dan tidak memiliki pendapat apapun, orang lain secara alami tidak berani mengatakan lebih. Kemudian Zeng Guangnan melihat Lin Ming dan berkata sambil tersenyum. Dokter Lin, besok saya pribadi akan mengirim semua informasi tentang keluarga Qian untuk grup perusahaan Pengyu pada saat itu. Pengyu kelompok perusahaan, yang telah menerima semua industri dari Qian keluarga, juga akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan kelompok terbesar di Haizu. Pada saat itu, keluarga Wu akan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Petik 1. Untuk pengaturan Zeng Guangnan ini, Lin Ming menunjukkan jejak apresiasi. Meskipun ia tidak peduli banyak tentang industri Qian, Wu Yanyi tentu dibutuhkan industri Qian, dan kelompok Pengyu juga membutuhkan mereka. Berpikir ini, Lin Ming mengangguk dan berkata,
jika Anda membicarakan hal ini dengan sunyi, aku tidak akan mengganggu. Aku punya sesuatu yang lain untuk melakukan. Mari kita pergi dulu. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming tampaknya terburu-buru. Sosoknya berkedip. Saat berikutnya, sosok itu telah menghilang langsung di depan orang banyak. Bersenandung. Petik 1. Pada saat yang sama, dengan ham dingin, Wu Mingyu juga menghilang. Dan Yan Dongsheng di kerumunan memandang ke arah pintu gerbang, matanya berkelebat dengan jejak mematikan, dan wajahnya tampak sangat suram. Akhirnya, ia menyelinap ke sudut, memutar telepon dan berkata dengan suara rendah. Ini tak terduga yang bahkan paman keempat saya tidak lawan Lin Ming. Anda dapat memulai dengan Tang Wenbing. Pada saat ini, Lin Ming, yang telah meninggalkan tempat tersebut, tentu tidak tahu bahwa Yan Dongsheng diam-diam akan menyerang Tang Wenbing. Bahkan, alasan mengapa ia sedikit cemas untuk cuti adalah untuk menemukan Xiao Xinqi lagi. Memang benar bahwa ia telah pergi ke rumah Zheng sebelumnya, tapi ia tidak melihat Xiao Xinqi di rumah Zheng. Ketika ia akan terus mencari, ia menerima telepon dari Zheng Yuting, mengatakan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan, sehingga Lin Ming menempatkan Xiao Xinqi turun untuk sementara waktu dan bergegas untuk melihat Zheng Guangnan. Pada saat ini, Lin Ming hanya datang untuk jalan, kecepatan tidak bisa tidak berhenti. Lalu ia berbalik, dan benar saja, ia melihat sosok familiar berdiri beberapa meter jauhnya, tampak anggun, dengan topeng putih di wajahnya. Orang ini secara alami Wu Mingyu. Saya berkata, kecantikan, mengapa Anda mengikuti saya? Apakah Anda memiliki naksir saya dan rencana untuk bertarung dengan saya? Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata. Wu Mingyu mengulurkan tangannya ke Lin Ming dan berkata, beri aku sesuatu. Petik 1. Hal-hal. Lin Ming tampak sangat bingung. Apa itu? Mata Wu Mingyu tiba-tiba melintas keluar rasa pembunuhan. Dia bersenandung, jangan bingung di depan saya. Tangan di atas liontin giok longmen Anda ambil dari Qian Zitian. Petik 1. Lin Ming tampak lebih adil daripada Doe dan berkata, keindahan, saya tidak pernah mengambil setiap longmen liontin giok dari Qian Zitian. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat mencari tubuh saya. Saya tidak keberatan. Petik 1. Katakanlah, Lin Ming juga hei-hei suara senyum, memunculkan sepasang beberapa penampilan ambigu, melihat Wu Mingyu untuk bangun. Tampaknya Anda dapat melihat pikiran Lin Ming. Mata Wu Mingyu adalah lebih intens. Dia menatap Lin Ming dan mengatakan kata demi kata. Sebelum kau membunuh Qian Zitian, Anda mengambil longmen liontin giok dari Qian Zitian. Tidak ada orang lain bisa melihatnya. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Pada titik ini, Wu Mingyu sekali lagi dingin ekspor yang membunuh lebih intens, kata, sekarang saya memberikan detik 10 untuk mempertimbangkan, jika Anda tidak longmen giok, memberi saya bunuh kamu di tempat. Petik 1. Pada saat ini, wajah Lin Ming menjadi dingin, dan ia berkata kepada Wu Mingyu dengan binar di matanya. Saya dapat mengulangi itu. Aku tidak mengambil longmen liontin giok dari Qian Zitian. Petik 1. Untuk mati. Melihat Lin Ming mengatakan ini, niat membunuh Wu Mingyu di matanya telah mencapai batas, yang membuat penurunan suhu sekitarnya lebih dari derajat 10. Memang, bahkan Lin Ming merasakan hawa dingin pada saat itu. Untuk sesaat, Lin Ming adalah sedikit terkejut dengan semangat pembunuh kuat yang memancarkan Wu Mingyu. Tapi mengejutkan hanya kejutan. Lalu Lin Ming hums dingin dan rencana untuk mengajarkan Wu Mingyu pelajaran. Tentu saja, jika itu sebelumnya, dia tidak akan berani untuk memiliki gagasan seperti itu, tapi sekarang berbeda, dia memiliki kekuatan kondensat gas. Dan ia juga melihat bahwa kekuatan Wu Mingyu adalah tidak jauh lebih baik dari dia. Sekarang kekuatan lapisan kedua dari lapangan gas kondensat. Lin Ming tahu dengan jelas bahwa dengan sihir dan kekuatan metode pernapasan, bahkan jika kekuatan lawan adalah lebih tinggi sedikit dari dia, dia mungkin tidak lawannya. Bersenandung.
Petik 1. Pada saat ini, Wu Mingyu muncul di depan Lin Ming. Dengan ham dingin lain, keris tajam muncul di tangannya. Bab 430. Tentu saja, Wu Mingyu sudah tahu eksentrisitas Lin Ming. Dia tidak ingin menamparkan Lin Ming langsung. Aku takut bahwa akan menjadi konsekuensi aneh dan mengerikan yang dia tidak tahan. Itu sebabnya belati muncul di tangannya. Tapi sekarang dia tidak bermaksud untuk mengambil hidup Lin Ming. Bahkan, dia sangat ingin tahu tentang apa yang dipraktekkan keterampilan aneh Lin Ming. Jadi dia berencana untuk menusuk Lin Ming dengan beberapa belati menyakitinya sedikit, dan kemudian mengambil naga liontin gerbang giok jauh dari Lin Ming. Tentu saja, Wu Mingyu berpikir begitu dan berpikir bahwa hal-hal yang akan terjadi seperti ini. Tapi saat berikutnya, biarkan dia adegan sangat heran terjadi. Hal ini untuk melihat dia belati sangat cepat ini yang menusuk ke arah Lin Ming, tiba-tiba melarikan diri dengan Lin Ming. Ya, pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melihat aksi Lin Ming jelas. Tidak mungkin. Wu Mingyu tidak bisa membantu tetapi akan terkejut dan sedikit tertegun. Dia hanya menerobos ke lapangan kondensat, yang merupakan kekuatan lapisan pertama kondensat. Saya kekuatan lapisan kedua dari kondensat. Bagaimana dapat kecepatannya lebih cepat dari saya? Nah, dalam hati kecil yang terkejut, hanya berpikir dari sini, ekspresi Wu Mingyu tidak bisa membantu tapi tiba-tiba perubahan. Ya, saat ini, ia merasa angin sawit. Gaya ini sangat aneh, itu tampaknya datang dari kiri, juga tampaknya datang dari kanan. Angin sawit ini tampaknya berasal dari segala arah. Wu Mingyu merasa bahwa ada aliran angin sawit di sekelilingnya. Perasaan ini, untuk pertama kalinya, membuatnya merasa seperti sedang dikelilingi oleh banyak praktisi kuat. Kembali. Petik 1. Pada saat itu, Wu Mingyu tidak punya waktu untuk berpikir tentang apa yang sedang terjadi. Sosoknya melintas dan pergi melalui celah antara kedua telapak tangan. Begitu ia berlalu, Wu Mingyu merasa lega. Ya, pada saat itu, dia juga merasa bahwa angin telapak sekelilingnya menghilang. Tetapi pada saat yang sama, juga membuatnya lebih bingung. Ketika dia berbalik, dia melihat Lin Ming berdiri beberapa meter jauhnya. Lalu ia sadar melihat sekeliling untuk melihat apakah ada praktisi seni bela diri yang kuat lain selain Lin Ming. Namun, tidak ada seni bela diri lain yang kuat praktisi sekitar kecuali Lin Ming. Apakah dia orang yang mengalahkan begitu banyak pohon tadi? Pada saat ini, dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, alasan mengapa Lin Ming tiba-tiba membawanya kembali adalah bahwa ia juga agak curiga. Ya, ketika ia memutuskan untuk mengajar Wu Mingyu pelajaran, Lin Ming tidak ceroboh. Dia tahu bahwa Wu Mingyu sangat kuat, jadi dia hanya menunjukkan satu set teknik sawit diketahui diajarkan oleh orang tua. Namun, ketika ia menggunakan teknik sawit, Lin Ming menemukan bahwa kibawaan dalam tubuhnya tampak mengalir keluar tak terkendali ke arah telapak tangannya. Pada saat itu, Lin Ming tidak tahu berapa banyak pohon yang telah memukul. Ini adalah teknik sawit besar, bukan? Pada saat itu, Lin Ming begitu terkejut bahwa dia dengan cepat berhenti. Pada saat ini, ia juga jelas tahu itu. Aku takut bahwa setelah kekuatan medan kondensat, semuanya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, melihat Wu Mingyu juga sedikit terkejut. Lin Ming pindah di dalam hatinya dan berkata dingin, Wu Mingyu tidak ingin membunuhku. Datang saja. Haha. Petik 1. Katakanlah, Lin Ming juga sepasang penghinaan tak tertandingi dari penampilan, melihat Wu Mingyu bangun, suara senyum dingin. Anda, melihat Lin Ming seperti ini, Wu Mingyu tidak bisa membantu tetapi merasa lebih marah. Memang benar bahwa kekuatan Lin Ming pada saat ini tidak lebih dari tingkat kondensat. Dia berani menghinanya, yang membuat dia tidak marah sampai mati sejenak. Bagus. Kemudian, mata Wu Mingyu juga melontarkan niat yang kuat untuk membunuh. Melihat Lin Ming, katanya satu kata pada suatu waktu,
maka aku akan menggaruk beberapa ratus pisau pada Anda. Aku melihat bagaimana Anda bisa tertawa pada saat itu, Ham. Petik 1. Dengan ham dingin penuh semangat pembunuh jatuh ke bawah, Wu Mingyu bangun lebih cepat sekarang. Dia melambaikan belati di tangannya dan menusuk langsung di dada Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tidak terburu-buru, segera orang tua mengajarkan set sawit tanpa nama. Tentu saja, saat ini ketika Lin Ming sudah siap, ia tidak membiarkan dirinya melawan Wu Mingyu. Ini bertengkar dengan Wu Mingyu. Setelah puluhan bergerak berlalu, mata Lin Ming menyala. Itu benar. Dengan bergerak Wu Mingyu, ia merasa bahwa set teknik sawit tidak biasa. Dalam intuisi, tampaknya bahwa selama Anda mau, Anda bisa mengalahkan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Wu Mingyu lebih dan lebih terkejut oleh bertarung dengan Lin Ming. Ya, saat ini, dia cukup yakin bahwa Lin Ming lebih cepat dari dia, dan tampaknya bahwa ia jauh lebih cepat daripada dia. Ada apa? Mengapa kekuatannya jelas menurunkan dari saya, tapi bagaimana kecepatannya bisa jadi jauh lebih cepat dari saya? Dia terkejut berpikir bahwa Wu Mingyu tidak ingin menyimpan kekuatan sendiri sama sekali. Dia telah membawa kekuatan lapisan kedua dari lapangan gas kondensat untuk membatasi. Pada saat ini di masa lalu, bahkan jika kekuatan sisi lain lebih tinggi dari dia, dia akan dikalahkan. Tapi sekarang, setiap kali dia ditikam keluar belati, dia masih gagal, atau juga berkelit dengan Lin Ming. Pada saat ini, dia juga telah menemukan sesuatu. Ya, dengan kecepatan Lin Ming, tampaknya itu tidak sulit untuk menyakitinya pada gilirannya. Tapi Lin Ming tidak melakukannya saat ini. Bajingan. Saat berikutnya, Wu Mingyu dan Lin Ming juga membuka jarak, mata keluar dari kemarahan seperti melihat Lin Ming. Anda bermain dengan saya, itu menyenangkan, bukan? Lin Ming secara alami berhenti dan berkata kepada Wu Mingyu dengan senyum, kecantikan. Apa yang kamu bicarakan ini jelas bahwa Anda sedang trik bermain pada saya. Aku hanya berpikir bahwa Anda sepupu sedang sunyi ini. Saya tidak peduli banyak tentang Anda. Jika tidak, hehe. Dengan itu, Lin Ming tersenyum lagi dan terlihat naik dan turun pada tubuh yang indah Wu Mingyu ini. Mata Lin Ming membuat Wu Mingyu menggigil tanpa sadar, dan langkahnya tidak bisa membantu mundur. Ya. Mata Lin Ming membuat Wu Mingyu merasa benar-benar transparan pada saat ini. Lalu ia tetap matanya pada Lin Ming dan bertanya, kalau tidak, apa yang akan Anda lakukan? Lin Ming berkata sambil tersenyum, apa yang saya inginkan? Tentu saja, aku dilucuti telanjang dan membiarkan orang yang lewat jam tubuh Anda. Petik 1. Lin Ming, kau bajingan, Anda tahu malu, Anda sampah masyarakat. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Mingyu tampaknya benar-benar keluar dari fashion dan yel-yel di Lin Ming. Setelah ledakan kekerasan, ia bergegas ke Lin Ming lagi. Lin Ming, kali ini saya ingin hidup anjing Anda. Petik 1. Memang, ia begitu marah bahwa ia telah menempatkan semuanya khawatir belakangnya. Dia hanya ingin membunuh Lin Ming dan mengeluarkan roh jahat ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.